Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang serat kasar. Adapun anggota kelompoknya Aldi Alfiansah, Fitriani, Kania Aulia, Oktaviana Rismaya, Ridwan Herdiawan, dan Januba Arifah. Serat merupakan tidak dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Serat pangan meliputi selulosa, hemiselulosa, lignin, gum, dan lignin. Meskipun tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, flora saluran pencernaan, terutama dalam kolon, dapat merombak serat tersebut. Sumber utama sayuran, buah dan buah-buahan, serta biji-bijian, yaitu kacang-kacangan. Jumlah serat pangan yang harus dikonsumsi oleh orang dewasa adalah 20-35 gram per hari. Serat adalah zat non-gizi. Ada 2 jenis serat, yaitu serat makanan dietary fiber dan serat kasar crude fiber. Serat kasar merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna dalam organ manusia atau binatang non-rumanusia yang terdiri dari senyawa selulosa dan lignin. Serat kasar ditentukan sebagai bahan yang tak larut dalam alkali dan asam encer pada kondisi stability. Beberapa metode analisis serat yaitu metode serat kasar atau crude fiber secara grammetri, metode deterjen asid detergen fiber atau ADF, dan neural deterjen fiber atau NDF, dan metode enzimatis. Manfaat serat kasar. Pada hewan ruminansia, serat kasar berperan dalam produksi saliva sebagai penyeimbang atau buffer tingkat keasaman pada rumen. Selain itu, serat kasar akan difermentasi oleh mikroorganisme dalam sistem pencernaan ruminansia sehingga dihasilkan volatil fatty acid atau asam lemak terbang yang berfungsi sebagai sumber energi bagi ternak ruminansia. Analisis kadar serat kasar. Analisis kadar serat kasar adalah usaha untuk mengetahui kadar serat kasar bahan baku pakan. Zat-zat yang tidak larut selama pemasakan bisa diketahui karena terdiri dari serat kasar dan zat-zat mineral. Kemudian disaring, dikeringkan, ditimbang, dan kemudian dipijarkan lalu didinginkan, ditimbang sekali lagi. Perbedaan berat yang dihasilkan dari penimbangan menunjukkan berat serat kasar yang ada dalam makanan atau bahan baku pakan. Berikut metode menurut prosedur yang dikembangkan oleh Henneberg, Stockman, dan Rautenberg. Yang pertama, 2 gram bahan dihilangkan lemaknya dengan petroleum ether, kemudian didihkan dalam 200 ml asam sulfat sebanyak 1,2%, 0,255 N selama 30 menit. Kemudian saring residu, cuci sampai bebas asam, kemudian residu didihkan dalam 200 ml NaOH bebas karbonat 1,25% atau 0,313 N selama 30 menit. Kemudian saring dengan Flussgutsch, keringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius lalu timbang. Kemudian diabukan dan ditimbang lagi. Pengurangan bobot karena pengabuan dihitung sebagai serat kasar atau crude fiber. 1. Defatting, menghilangkan lemak dengan
petroleum ether dalam alat soklet. 2. Digestion. Bahan dididihkan dengan larutan asam sulfat 0,255 N 0,255 N selama 30 menit. Residu dari penentuan serat kasar mengandung kurang lebih 97% selulosa dan lignin, namun tidak menyajikan seluruh selulosa dan lignin yang ada pada awalnya. Serat kasar biasanya digunakan sebagai indeks nilai pakan unggas. Biji-bijian yang tinggi serat kasarnya berarti rendah nilai gizinya. Kadar serat kasar juga dapat untuk menilai tingkat penggilingan atau pemisahan bran atau bekatul biji-bijian sumber pati dari kelompok K. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.